bapak-bapak sekalian dari Kominfo dan Pak Didi, Dewan Komisaris dan para kabit di ACI, sharing dan para pengusaha jasa internet ya, dari Riau dan Sumbar. Ada dari Sumbar ya? Ada ya, karena Pak Bambang kan Chief ACI Riau Sumbar. Oke, terima kasih. Ini materi saya sudah bikin dan dari approve dari pusat dan sudah di ini ya. Dan mau saya sampaikan juga memang untuk Sumatera ya, untuk Sumatera tutor paling tinggi yang menjual kembali ya. Menjual kembali. Tapi orang pusat tuh nyebutnya reseller gitu ya, bahasa kerennya. Itu memang Riau dan Sumut. Riau dan Sumut. Dan memang kayaknya di luar kota itu banyak duit ya. Sawit, ada tengahnya pemukiman atau pemukiman banyak duit gitu lah ya. Apalagi itu puncaknya April Mei tahun 2020 ya. Tahun 2020. Saya juga kelabakan ini datanya. Datanya ada teman-teman. Ya. Jadi kenapa fraud ya? Ini karena orang pusat itu melanggar aturan. Kenapa melanggar aturan? Saya bawain dulu lah yang dirasik. Izin Pak, misalnya. Ya, asik. Oke. Bapak, ada Ibu ya, Bapak-bapak sekalian. Ini tujuan Telkom. Telkom itu BUMN, state company milik pemerintah. Ya, milik pemerintah. Memang sebagian sahamnya ada milik publik. Ya. Nah, tujuannya mewujudkan bangsa yang sejahtera, berdaya saing, memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Ini visi kami, kita pilihkan, ini misinya. Nah, saya lanjut aja ya. Nah, ini dia. Kita masuk ke fraud reseller atau fraud jual jasa kembali. Berarti ketika saya menerima undangan ini, ya. Menerima undangan ini topiknya sebenarnya di luar teknis, bicara legalitas, regulasi, ya bapak sekalian. Jadi ceritanya begini, ketika COVID kita di blok ya nggak boleh sekolah, nggak boleh kumpul, nggak boleh kerja dari rumah, work from home, sekolah dari rumah, kebutuhan itu meningkat luar biasa. Itu puncaknya Mei. Luar biasa memang, permintaan ini luar biasa, permintaan ini luar biasa ya. Nah ketika berlangganan IndiHome ya, atau WiFi ID itu kan, kalau bapak-bapak sekalian kan ada kontrak digital ya, pasti ketika kita mau beli sesuatu ketika berlangganan itu ada kontrak dan kontrak itu sudah didesain oleh kantor pusat dengan konsultan corporate lawyer kita ya. Ada penjelasan definisi-definisi, saya nggak sampaikan semua. Ada hak dan kewajiban, dan jika ada terjadi pelanggaran ada sanksi. Nah, saya hanya ngambil screenshot sebagian kontrak itu. Disebutkan di sini ada dilarang jual kembali ya pada kontrak itu. Nomor salah satunya, pelanggan dilarang melakukan penjual kembali baik sebagian maupun keseluruhan layanan IndiHome dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Telkom. Untuk WiFi seperti ini juga, ada saya screenshotnya tapi di slide terakhir nanti saya tunjukin. Kurang lebih sama. Jadi ceritanya ketika membeli ini ada kontrak sepakat gitu loh, ada dicentang gitu loh ya. Apalagi kita udah digital lah ya, jadi paperless. Pelanggan dilarang melakukan penjualan kembali. Nah, ini dasarnya itu. Oke. Jadi ini Pak sekalian, ya, dilarang jual kembali. Jadi ini untuk dipakai sebagai sendiri, bukan dijual kembali. Di eksternal
itu ada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia ya, kita lihat Undang-Undang 36 tahun 1999 pasal 11, kemudian Undang-Undang Peraturan Menteri Kominfo nomor 3 tahun 2019. Dan ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Untuk IndiHome itu dilarang. Ada Bapak Ibu ya statement itu, benar nggak? Termasuk WiFi ID loh ya, WMS, WiFi Managed Service. Nah, kemudian ya ini dari ada permintaan klarifikasi dari Kominfo karena IndiHome direselakan sehingga Telkom dianggap mendukung kegiatan reseller ilegal. Ditanya, karena banyak betul. Ya udah, kita bergerak, nggak nyangka gitu ya. Nah itu. Nah, pada Undang-Undang Cipta Karya nomor 36 ya, ketentuan pasal 47, barang siapa yang melanggar ketentuan maka ada hukuman penjara ya, dan denda 1 miliar, 1,5 miliar Undang-Undang Cipta Karya. Jadi memang dilarang. Dari PM Kominfo nomor 5 2001, kegiatan jual kembali ya yang ilegal tidak sesuai dengan ketentuan dan dikenakan sanksi administratif dari tertulis sehingga bisa dipaksa secara polisional dan pencabutan izin berusaha. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dasar kenapa dilarang IndiHome? Ada kontraknya, dilarang. Kalau memang disebutkan ada yang tidak dilarang, kontraknya mungkin tunjukin saya. Oke, nah ini dia. Nah, jadi dasar tindak lanjut ISP ilegal oleh Telkom ini, jadi pada tanggal 24 Mei 2020, Telkom diminta klarifikasi oleh Kominfo untuk ISP ilegal yang menggunakan jaringan Telkom. Ya udah, dikeluarin data semua, dikirim ke Indonesia, ada tuh tabelnya. Dari situ saya berani state untuk Riau, Sumatera ini, Riau dan Sumut paling tinggi ya. Ya mungkin ada juga yang komennya sama gitu kan. Nah, yang dari Sumut lah sini. Dan kota-kota tertentu ini karena saya memang megang datanya. Kita klarifikasi ada yang enggak, ada yang ini ternyata ada sekolah. Jadi normalnya suatu IndiHome itu WiFi itu ya mungkin 10-20 gitu. Ada sama MAC address-nya sampai 100 lebih gitu ya. Usernya banyak, trafficnya luar biasa gitu lah ya. Nah, jadi memang kita melakukan investigasi suspek ya, kita ke lapangan. Jadi ada yang penggunaan bandwidth tidak wajar hingga ratusan terabyte. Padahal hanya berlangganan 100 atau 200, nah seperti itu ya. Tapi memang yang banyak lakukan ini di 100, tapi 200, tapi secara kontrak Bapak sekalian, IndiHome itu dilarang. Jadi memang kebetulan konsentrasi dari pusat memantau itu yang 100 ke atas. Tapi jangan lupa 50 juga ada beberapa gitu loh, reseller dan tunneling yang menyalurkan. Nah itu. Cuman yang 50 ke bawah ini kan banyak banget, jadi agak susah gitu loh. Karena yang 100 saja udah ratusan gitu ya. Nah itu dia. Ini ya. Jadi tim penertiban dari Kominfo ini menyampaikan data temuan ISP ilegal ya, dengan IndiHome ya tadi sudah dijelaskan kan. Ujungnya ke Telkom gitu loh ya. Jadi ujungnya tetap IP-nya Telkom. Ya oke, kita scanning, kita suspek, kita investigasi ke lapangan, ketemu ya ada solir, ada surat kan. Cuman memang ownernya atau ininya nggak ketemu gitu ya, jaga karena ruko kosong, ini kosong, tapi ini foto ada evidennya, kita wajib menginikan eviden gitu bapak-bapak sekalian kan, tim saya. Nah ini. Jadi kami sebagai badan usaha milik negara yang melaksanakan perintah ya dari atas dan melaksanakan apa yang telah tertulis ya, mohon izin gitu.
mungkin ada yang berapa idenya terisolir ya. Pertama yang daerah mana? Bagan Batu ya. Ada dari Bagan Batu, pasir. Yang banyak gitu ya. Itu sampai yang Bagan Batu tuh karena di sini isolir, oh nyebrang itu yang dari Sumut. Ada gitu ya. Ya. Di kota-kotanya udah terini lah ya. Repot memang lompat-lompat sini pindah lagi. Masuknya juga lucu-lucu tuh ya. Mungkin nggak langsung 100, 20 mega dulu, 30. Kita update, karena kan kalau di bawah 100 nggak termonitor, bukan sebenarnya nggak termonitor karena saking banyaknya ya. Jadi effortnya butuh ini gitu kan. Nah, lepas tapi upgrade ya, udah masuk terscanning gitu loh ya. Nah itu. Tapi ketika berlangganan IndiHome 20-30 mega start awal, dia kan istilahnya kalau dulu langsung reseller ya, masuk 30, 50, 100. Nah, kedetek gitu loh bapak-bapak. Tapi yang jelas kembali tadi di kontrak itu jelas tidak untuk dijual kembali, ya, tidak untuk dijual kembali. Tidak, IndiHome dan WiFi ID itu tidak untuk dijual kembali. Nah, jadi ketika saya nerima surat ini, wah bidang regulasi, saya baca-baca lagi semuanya ya, kontraknya, ID-nya. Ini topiknya bidang hukum. Wah, ini topik bidang hukum. Karena biasanya saya bidang komunikasi atau bidang finance gitu ya, bidang saham. Kali ini bidang hukum, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini jelas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Komunikasi, ya, itu pasal 9 penyelenggara komunikasi. Ini saya nggak perlu jelaskan, pasti bapak-bapak udah tahu ya. Yang mungkin banyak nggak tahu itu mungkin yang ujungnya and resellernya, ya RT RW-nya itu harus mendapat izin dari Menteri pasal 11. Pasal 747 dari Undang-Undang Komunikasi itu barang siapa yang melanggar di pasal 47, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dari pasal 11 itu pidananya paling lama 6 tahun, denda 600 juta. Undang-Undang 36 pasal bisa dicek ya, pasal 47. Jadi mulai di situ udah sanksi-sanksinya aja ya. Kalau di Undang-Undang Cipta Karya itu 10 tahun. Ya, Cipta Karya, Undang-Undang Cipta Karya dan dendanya 1,5 miliar. Kemudian ketetapan BRTI nomor 4 2018 ini mengatur sanksi atas penyalahgunaan jasa komunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah ini, bagaimana untuk menjual kembali? Ya, jadi PM Komunikasi Menteri Kominfo nomor 13 pasal 22. Regulasi penjual kembali jasa komunikasi ayat 1. Penjualan jasa komunikasi dapat dilakukan secara jual kembali jasa komunikasi antara penyelenggara jasa komunikasi dengan pelaksanaan jual kembali oleh jasa komunikasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Untuk IndiHome dan WiFi ID dalam perjanjiannya, kesepakatannya, mungkin di kontraknya itu pasti ada bapak sekalian, itu tidak untuk dijual kembali, tapi untuk produk lain tidak bisa dijual ya, bisa dengan syarat bapak legal sebagai ISP. Tapi IndiHome tidak. Kalau ada kontrak IndiHome menyatakan hilang itunya Pak yang menyebutkan tidak boleh, itu nanti serahkan saya, kita cek asli atau enggak itu. Karena itu adalah secara digital, ya, itu udah masuk hukum, ada transaksi digital ya, itu dengan GM Retail, ya, GM Retail mewakili Telkom dengan pelanggan IndiHome itu menyatakan tidak ada kesepakatan itu, dilarang jual kembali. Nah, di sini ya banyak bicara aspek hukum ya teman-teman, dan kita di operasional saya bisa koordinasi, jadi saya ceritakan sedikit flashback ya. Jadi ketika tahun 2020 bulan Mei itu ya,
tanggal 14 ya, dari Kominfo, kemudian dari corporate kasih data atau di scan ya, yang paling luar biasa. Kemudian MAC address yang terdetek ya, ke langganan IP IndiHome itu kita suruh cek. Sumatera paling banyak, seluruh Indonesia itu ya, seluruh Indonesia. Tapi yang paling banyak khusus Sumatera itu Riau dan Sumut, luar biasa memang, ratusan. Dan kota-kotanya juga sudah ini ya, nah, kota-kotanya sudah terdeteksi. Nah, situ dijelaskan memang di IndiHome itu dilarang jual kembali reseller. Nah, ada pertanyaan tes ya, dan hanya untuk area kontrak apa namanya, alamat tersebut hanya dipakai. Bagaimana untuk warnet? Ya kan pertanyaan kan gitu ya. Kafe, dia nggak dianggap tidak menjual kembali karena itu sama dengan kafe, warnet, hotel. Jadi layanan untuk customernya di titik itu. Karena IndiHome itu dilarang pindah juga. Ya. Kalau dia pindah, bikin kesepakatan baru lagi, ada kontraknya lagi seperti awal. Nggak boleh, karena kalau dia pindah, ya, ini lucunya di lapangan saya udah ketemu tuh juga dia, pindah gitu, itu melanggar kontrak juga, melanggar hukum juga, karena ketika sign itu KTP alamat, ya, jalan. Misalnya Jalan Sudirman nomor sekian ya di situ gitu loh. Dan setiap pelanggan IndiHome itu ada koordinat, ada foto rumah, ada foto KTP ya. Teman-teman kalau pernah pastilah ya, pelanggan ini kan di foto ya. Untuk alamat tersebut koordinatnya ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau pindah ada linknya lagi, kontrak lagi. Termasuk balik nama. Demikian. Jadi pelanggan-pelanggan kita itu kita identifikasi sedemikian ya, data-data yang sampai sekarang itu juga sampai rumahnya juga ininya. Kita ngakui jujur terbuka aja, beberapa kejadian itu ya kita tindak teknisi kita ya, karena kalau menurut aku nih ya, ini ada mungkin RT RW-nya yang ini udah ketemu, udah ditindak, kita tindak. Termasuk case yang sampai ke kepolisian di Banggai Batu ya, sampai Polres copet juga tuh. Kita tim saya dipanggil sebagai saksi. Ya, Bapak Ibu sekali. Ya kita nggak main karena apa? Ya kita sebagai karyawan Telkom, BUMN, ya hanya tinggal laksanakan aturannya seperti ya kita laksanakan, protap SOP-nya seperti kita laksanakan. Dan ada yang di luar ini, tolong cek kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Ya kalau ada yang melanggar ya di kontrak jelas ya, kita kirim surat, ya memang nggak ketemu, kita titip surat, kemudian kita foto. Jadi ketika saya terima fotonya itu, ya oke, Khalid ini saya dihubungi nggak angkat mungkin ininya ya, nggak bisa ketemu, cuma datang padahal jauh-jauh gitu ya, nggak ketemu Pak, minta fotonya, koordinatnya, oke fix, nah, kita isolir dulu, benar lapor. Nah itu pintar sekarangnya, ada lapornya gangguan, tapi isolir yang kita ini kan tuh ya terbuka dari 147 ya mungkin, tapi otomatis dia open lagi ini, solir lagi gitu loh, bapak-bapak sekalian. Ya karena memang sistemnya dari desain ya memang nggak bisa, bukan untuk reseller untuk dipakai, untuk dipakai sendiri ya. Nah ini tadi scan kecil. Nah di sini scanning kontraknya langsung. Jadi dari kontrak cukup panjang itu saya ambil larangan bagi pelanggan juga ya. Pelanggan dilarang melakukan pemindahan atau perubahan apapun terhadap jaringan IndiHome, namun tidak terbatas pada panlink. Nomor 2 nih, pelanggan dilarang melakukan penjualan kembali sebaik maupun keseluruhan lain dan bentuk apa tanpa izin tertulis dari Telkom. Dan kebetulan Telkom ya, kontrak ini tidak pernah berubah, tidak mengizinkan.
Yang diizinkan itu ya produk-produk di luar IndiHome. Ya, Bapak Ibu udah tahu ya, Transit Metropolis. Nomor 3 udah ini ya. Nah, yang jelas ini aja. Satu dan dilarang nih. Jadi dari internal kami sebut ini fraud, ya, fraud. Ada satu penyalahgunaan bahasa ininya ya, fraud. Dalam kontrak ini garang penjualan kembali. Nah, kalau kita berlangganan IndiHome masuk ke website, di sini udah jelas ya, ada beberapa menu, ya, informasi berlangganan dijelaskan, kewajiban pelanggan ada, haknya pelanggan itu dapat apa ada, tanggung jawab pelanggan dan larangan di sini ada. Ya. Haknya Telkom, larangan bagi Telkom, pembatasan tanggung jawab Telkom, tagihan dan biaya langganan, klaim keberatan tagihan dan sanksi. Ya. Di kontrak itu juga dijelaskan wajib berlangganan itu minimal 12 bulan. Ya. Nah sekarang ada tren ini, berlangganan IndiHome kemudian dijual kembali, ya saya ambil kata-kata demikian. Habis itu ke scanning dapat gitu ya, disolir. Ya udah langganan lagi atau istilahnya kabel pasang. Nah, dari teknisi kita itu kalau ada kabel sudah masuk ke situ, ya kami udah warning. Kalau ada kabel masuk ke situ, kalau dia berlangganan IndiHome lagi, secara itu kita harus cek dulu, ya. Cek nomor apa yang existingnya, yang apa. Kalau memang yang misalnya rumah kontrak nih, dia memang yang berlangganan yang lama dengan yang baru itu berbeda nama, no problem, ya mungkin pindah, oke. Tapi kalau sama, ini hebatnya KTP-nya macam-macam, ya. Itu yang ya kita kan bicara hitam putih aja ya. Kita nggak tahu kadang. Oke, KTP-nya ternyata ini, ya udah. Tapi kita syaratkan kita minta tagihan lama dibayar dulu gitu loh. Karena ada beberapa titik itu pasang, disolir, kemudian juga nunggak gitu kan. Nggak berapa lama kemudian pasang lagi. Nah, yang kita lakukan inilah tindakan yang sesuai regulasi. Jadi bahwa langganan IndiHome itu bukan untuk main-main ya. Jadi 3 bulan, 4 bulan ini lagi. Atau masuk dari 30 mega nanti 100 mega nunggain masuk lagi seperti itu ya. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Nah, ini cara kerjanya ya saya sampaikan di sini sebagian lagi supaya variasi. Nah, yang idealnya itu dari kita berdasarkan PM 13 Kominfo 2019 ya. Jadi kalau mau jual itu ada PKS khusus ya. Memang PKS bagi ISP ya, ada PKS khusus. Jadi dilakukan dengan adanya PKS ya. Saya membawa kebetulan untuk AM-nya teman-teman ISP ini, Bu Risma harusnya hadir ya. Cuman mohon maaf tidak bisa hadir karena ada tugas mendadak. Karena dia juga AM bagi Telkomsel, ya, senior AM bagi Telkomsel. Tadi berangkat ke Bali, ya, ada workshop. Namun saya membawa juga teman-teman dari Enterprise, ya, 2 orang tim saya dari Enterprise karena nanti mungkin kedepannya juga ya kurang lebih sebenarnya sama ya. Kita nggak tahu ke depannya apakah nanti ISP ini masuk ke Enterprise, tapi memang dari Enterprise itu kontraknya khusus ya. Nah, untuk IndiHome ya, ini yang sebenarnya menurut PM 13 tahun 2019 ya seperti ini. Wajib menggunakan IP publik dan nomor sistem otonom milik penyelenggara Jaksel. Nah, di lapangan nomor 2 ya. Pertama, IndiHome itu sebagai tunneling. Ini beberapa sampel. Pelanggan memiliki kontrak kerjasama dengan ISP lainnya. Tapi IndiHome itu sebagai tunnelingnya, nyalurkan. Ini bahkan yang 50 mega pun terdeteksi ada. Kita kasih data ya kita cek.
itu dilarang. Ya. Kemudian ada penunjukan surat kembali, ini sampelnya saya ya. Pelanggan dia memiliki surat penunjukan jual kembali, namun yang dijual di ujungnya akhirnya adalah IndiHome gitu ya. Ya tadi disebutkan secara bendera sih ISP, tapi ternyata di ujungnya IndiHome. Ya. Nah ini salah. Nah, Telkom digunakan sebagai backup ISP. Nah, pelanggan itu memiliki PKS dengan ISP, namun masih memiliki langganan Telkom untuk sebagai backup layanan dari ISP jika gangguan. Selama itu bukan IndiHome, it's okay, ya, karena ada PKS ini ya. Tapi di IndiHome dilarang, di IndiHome dilarang, di IndiHome dilarang. Dan jadi sekarang kita diingatkan, ya memang saya nggak tahu, memang susah ditemui ya, di lapangan dipanggil, kenapa nggak ketemu Pak, udah dihubungi dia susah gitu loh. Tapi ya lucu-lucu lah ya. Tapi ada beberapa saya ketemu. Nah di lapangan kita share diskusi aja Bapak Ibu. Ini topik hukum, tapi karena saya konteks operasional sekarang, marilah kita bermain di playing field yang sama. Artinya gini, sebenarnya kadang-kadang yang lapor ke kita itu juga teman-teman ISP juga, Pak, saya udah sesuai jalur nih kan, di layanan ini pakai Metro E atau IP Transit gitu ya, produk non IndiHome lah ya. Tapi di situ kok pakai IndiHome gitu. Nah, jadi sampai data informasi itu dari teman-teman juga gitu loh. Nah, kan nggak enak ya bersaing, tapi layer playing field-nya berbeda gitu loh ya. Ya karena IndiHome murah memang, wifi ini kan murah. Ya udah, minta dong apa ininya gitu. Jadi mari sama-sama. Jadi apa namanya? Ya sama, kita juga nggak ngelarang ini tiap Telkom ISP ISP lain ada pasang tiang juga melayani bersaing sekarang ini juga. Nah, ketika satu daerah juga dilayani pakai non IndiHome, ayo sama-sama, jangan ujuk-ujuk ada ISP lain pakai bendera ISP tapi blended, membanding dengan IndiHome. Ya, kadang kita ragu ngecek susah kan, ya nggak, tunggu aja, kadang-kadang ada laporan masuk gitu loh, Bapak Ibu Bapak sekalian. Ya udah, tapi dari data laporan, ya dari data dan laporan ya memang kotanya gitu aja, ya banyak. Ya. Tapi kalau awal-awal pertengahan 2020 merata itu, merata ya. Merata. Jadi akhirnya ada berapa saya ketemu, Pak, saya minta maaf gini-gini, saya jelasin ya, nggak boleh gini ya. Yang terakhir ya karena teman pengusaha yang lain nggak ngeluh, bersaingnya nggak fair nih gitu ya. Ini aspek operasional aja ya, gitu. Karena kita di operasional dia udah bener gitu loh, tapi Bapak nggak bener. Sorry, kita izin, kita solir ya, lurusin acara seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Jadi marilah sama ya, ini ajakan himbauan, kita mengedukasi juga, kita sama-sama ini melayani masyarakat, sama-sama tumbuh dan bersaingnya pada produk yang menggunakan produk yang sama melayani masyarakat. Ya. Jadi satu ada beberapa ISP, tapi ada beberapa ISP melakukan ini ya, misalnya reseller. Ada beberapa ISP ini saya selalu dan hormat udah sesuai rule yang sama gitu loh. Oke, jadi ini yang ini flowchart investigasinya aja. Saya hanya tadi saya ceritakan, kita di drop dari pusat ya, pusat penyedia data, namanya di suspek dulu. Ini ada perangkat di Riau ini jujur aja ada hampir 600-an, tapi sebagian itu enggak ya, ada yang sekolah, ada ini enggak ya, ada yang memang jadi ketemu mereka harus banyak. Namun jika ketemu reseller
kita langsung isolir, ya, kita langsung isolir. Nah repotnya itu gini, data dari pusat ini kan nggak terus-terusan, ya. Nah teman yang kita isolir ini rubah dia, bikin lagi IndiHome lagi, masuk 100, masuk lagi dari 30-40, kemudian naik. Karena tahu kita ini kan gampang masuknya ya, berlangganan itu ya. Dari handphone bisa, dari main IndiHome bisa, dari website bisa, dari ini bisa, dari sini bisa. Masuk 30, 40 atau 50. Kemudian nanti upgrade kan gitu ya. Habis itu juga IndiHome kena. Wifi, sekarang faktornya di Wifi ya. Nanti saya tunjukin, di Wifi itu kontraknya sama Bapak Ibu. Bapak-bapak sekalian, maaf nggak ada Ibu ya. Sama, karena itu produk sama. Cuman memang ininya berbeda ya. Jadi image-nya bukan hanya 150 mega pun ada, cukup banyak. Ya. Kemudian kita lakukan investigasi on the site, ya, ke lapangan, dan kita lakukan temuan. Ya. Ya kita minta turun, jangan melakukan reseller lagi, jual kembali, maaf. Kemudian down, ya, down spec. Karena kalau dia turun, FUP-nya akan mengecil. Ya. Nah, ini dia. Jadilah ISP penyelenggara jasa internet yang memiliki izin lisensi atau bekerja sama dengan ISP yang sudah memiliki izin lisensi penyelenggara jasa akses internet, dan di ujungnya ISP tersebut. Ya ini mungkin udah tahu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya dulu masih di teknik, dulu saya di teknik 13 tahun ya, memang bantu hidupin. Nah sekarang saya di bagian customer, ya. Ya IndiHome di Riau memang tanggung jawab saya. Dan waktu dia saya di performance saya PIC ini juga, dan saya membawa tim saya juga untuk bisnis enterprise ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian ya, sesuai ininya ya, role-nya. Nah, satu Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, ini ada daerah, lucunya begini, daerah yang sudah dimasuki RT RW-net, tapi kami nggak bisa masuk gitu loh, bingung saya. Jadi gini, saya mau izin, karena kan Telkom ini milik negara, ya, milik negara untuk melayani masyarakat. Dan dari pemerintah sendiri kan operator bisa banyak melayani masyarakat supaya sifatnya kompetitif. Nah, suatu daerah yang sudah ada RT RW-net, saya belum cek ujungnya di mana, itu kita nggak bisa masuk, harusnya bisa. Karena apa? Yang dilayani masih sedikit. Padahal potensi luar biasa banyak. Ya nggak apa, seharusnya kan nggak apa-apa kita masuk ya, kita membangun gitu loh, kita bangun sama-sama ini, ya, ya, tolonglah gitu loh ya. Jadi saya kalau memang nggak boleh ya keluarin surat dong, nggak boleh. Kita kok nggak boleh masuk kok nggak boleh gitu loh. Tapi seharusnya kan nggak boleh seperti itu ya, sama-sama dong, sama dengan di jalan ya. Kalau melayani masyarakat, Bapak Ibu juga melayani masyarakat dengan aturan yang sama, wah asik gitu kan. Jangan monopoli gitu ya. Karena memang jujur aja saya ketemu orang retail luar biasa ya. Luar biasa memang potensi Riau ini. Bilang monopoli kebalik. Kita harusnya bilang Telkom jangan monopoli dong. Kan operator banyak. Silakan ya berlangganan, cuma jangan IndiHome kan itu ya pokoknya ya. Pakai produk yang non IndiHome seperti itu ya. Karena memang jujur aja traffic harga IndiHome juga makin turun ya, makin turun. Di Jakarta ya udah kompetitif ya, makin turun kok ya. Yang kemarin kalau tahu pas ada satu hari yang 100 mega itu murah banget ya, mungkin tahu nggak? Enggak. Ada tanggal 11 bulan 11. Nah, itu menarik gitu ya. Tapi daftarnya harus di www.indihome.id itu. Hanya satu hari, murah banget tuh. Oke, itu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin saat terakhir ini ya. Ini kontrak Wi-Fi ID. Nomor ini KL ya. Pelanggan dilarang melakukan penjual kembali baik sebagian maupun keseluruhan layanan Wi-Fi Managed Service Wi-Fi ID ya, WMS
dan dilarang melakukan pemindahan, perubahan dan penyalahgunaan terhadap jaringan Wi-Fi managed service dan jaringan Wi-Fi managed service dan layanan Wi-Fi managed service. Ini karena tren sekarang bukan Indigo, udah lari ke Wi-Fi, WMS ya kalau kami sebelumnya, karena di managed service. Karena ini kan orang yang ngerti IT, akses internet pasti tahu nih kan lebih bagus dari Indigo ya. Jadi selama ini saya tadi pagi begitu ada pertanyaan dari Pak, saya langsung screenshot Bapak sama, oke ya, sama. Nah ini trennya lari ke sini nih, ya, Bang Doni, dan hati-hati ya, mungkin saya ini dan bukan di konsumer lagi pindah, karena kan di Telkom itu kita terbuka.